tubuh ini. Kaki panjang ini. Bima, siapa yang suruh kamu masuk? Cepat keluar. Aku tidak tahu kalian sedang mandi, aku akan keluar sekarang. Dia tidak membantah dan pergi begitu saja. Apakah mungkin dia benar-benar seperti yang dikatakan Tari berubah? Hari sudah gelap, mereka belum selesai mandi. Sepertinya memang belum pernah pakai baju baru. Mulai sekarang, aku harus lebih baik kepada mereka. Sekualitas ini istri kembar, siapa yang tahan? Pemilik tubuh dulu buta apa? Belum puas melihat? Tidak puas. Bagaimana bisa puas? Seumur hidup juga tidak puas. Di kehidupan sebelumnya aku adalah anak miskin cantik sekelas ini cuma bisa lihat di ponsel, sekarang malah dapat gratis 2, benar-benar seperti mimpi. Dia bilang seumur hidup pun tidak puas. Ini masih yang membenci kita, dan bilang kita pembawa sial? Kamu diam di rumah kami, pergi sebentar, segera kembali. Baik, menunggumu. Pergi cepat, kembali cepat. Setelah seharian berantakan, 2 istri, akhirnya agak suka sama aku. Kak, sudah malam kita ini. Aku tadi siang mengumpulkan beberapa telur burung, takut dia rebut. Jadi kusembunyikan di sarang rumput depan, siapa sangka dia tiba-tiba berubah hari ini, kasih kita baju baru juga kasih daging. Jadi kepikiran buat dia. Bikin telur kukus. Kamu ini memaafkan suami? Kalau begitu malam ini. Kakak ipar berdua, benar-benar cantik berdandan, ini tidak sabar sampai besok, hari ini sudah mau malam. Pertama, Kak perampok. Kalian mau apa? Kalau berani sentuh adikku, berani macam-macam, aku akan teriak. Semua orang di desa sudah mengungsi, kalian teriak sampai serak pun percuma, apalagi. Besok kalian berdua harus naik gunung dengan patuh untuk melayani pemimpin kami. lihat ini, kita benar-benar sia-sia datang, lihat pakaian yang mereka pakai, pakaian ini lebih bagus dari yang kita bawa. Jauh lebih keren. Bima ini benar-benar jago menjilat baju baru. Kaki putih mulus bos besar, lihat pasti akan senang main-main. Ayam hutan baju baru pantas, dia tiba-tiba, sebaik ini Bima. Ternyata kamu mau menjual kami berdua, dijual paket. Ayu menyuruhku menunggu di sini. Jangan-jangan kehidupan bahagiaku akan segera tiba. Pemilik tubuh asli ini tubuhnya kecil lumayan, tapi harus pemanasan dulu. Sudah kembali. Sudah larut malam, jangan cemberut terus buruk untuk kulit, kita mending tidur sekarang saja. Bukan kamu, kenapa kamu pukul aku? Bima, aku sungguh mengira kamu sudah berubah. Ternyata dari awal sampai akhir, setelah sekian lama semua itu hanya aktingmu untuk aku dan Tari, sebuah pertunjukan. Kamu akan menjual kami berdua sekaligus ke Bos Tora, benarkah? Omong kosong apa? Kalian berdua adalah istriku, mana mungkin aku menjual kalian? Aku tidak akan percaya lagi pada perkataanmu. Enyah, keluar. Mau kemana? Tari. Keluar. Dayun.
Sayang, dengar dulu. Biarkan aku jelaskan. Baiklah, yang sudah di tangan pergi begitu saja. Pemilik tubuh asli itu benar-benar bajingan. Sudahlah, hal seperti ini sebaiknya dipikirkan matang-matang. Keluar. Semua salah pemilik tubuh asli, dia bajingan. Membuatku malam ini hanya bisa tidur di gubuk. Meskipun aku punya sistem makan minum gampang, tapi ini tetap di zaman kacau. Sistem, bisa tukar, senjata atau apa? Misalnya yang itu. Yang api biru Gatling. Saldo poin kejutan saat ini 20 tukar Gatling. Butuh 100 poin kejutan. Poin kejutan tidak cukup. Ternyata beneran ada kurang 80. Aku bisa. Orang-orang di desa ini semua sudah pergi mengungsi. Di mana aku bisa dapat poin kejutan? Besok bangun tidur, ajak mereka kenyang dulu, pasti harus ajak mereka pergi dari sini. Aku bantu. Mana gaun tradisional yang kubelikan? Kenapa kalian ganti lagi dengan yang lama? Aku tahu kalian masih marah padaku. Jangan marah. Aku akan ke gunung sekarang. Buru 2 babi hutan kecil. Buatkan kalian babi panggang. Tunggu ya. Babi panggang. Sepertinya ke gunung minta pada bandit kuda uang tebusan kami. Hari ini meskipun mati, pasti tidak akan biarkan kamu berhasil. Sistem, tolong tukarkan 2 ekor babi kecil. Sudah ditukarkan untuk host 2 ekor babi kecil, mengonsumsi 8 poin kejutan, sisa poin kejutan, 12. Peringatan keluarga host dalam bahaya. Mata emas buka. Bandit kuda berani ikat istriku. Sistem bantu tukarkan senjata untuk melindungi diri. Saldo poin kejutan saat ini, 12 bisa tukar rompi anti peluru, mengonsumsi 10 poin kejutan tukar. Rompi anti peluru. Zaman sekarang hanya senapan sederhana. Kalau punya rompi anti peluru, pasti tak terkalahkan tukar. Tukar 1 rompi anti peluru, mengonsumsi 10 poin kejutan, sisa poin kejutan 2. Bos Tora berani sentuh istriku, kamu cari mati. Liu Xin, bukankah kau bilang Bima, beri mereka ganti pakaian baru? Mana pakaiannya? Bos Tora, semalam, aku melihat mereka memakainya bahan itu seperti sutra. Omong kosong. Itu namanya sutra? Hari pernikahan, membuat istriku memakai baju robek, kabar tersebar, aku jadi malu. Bos Tora, jangan marah, kau sudah siapkan baju baru, aku sudah siapkan, aku ambilkan. Pergi. Nona, jangan khawatir, tunggu anak buahku. Ambil pakaian baru. Aku, suamimu sendiri, yang akan menggantikan kalian berdua. Bos Tora, aku mohon kasihanilah. Lepaskan menantu perempuanku. Dia tidak menjual istrinya lagi. Ibu, kenapa kau masih percaya Bima, orang itu? Dia bilang ke gunung, untuk menangkap babi untuk kita. Sebenarnya dia menyuruh mereka, untuk menangkap aku dan adikku. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani muncul? Ya Tuhan, kenapa keluarga Zhao melahirkan anak durhaka seperti ini? Bos Tora, jika kau mau menangkap, tangkap aku, jangan tangkap Kak Ayu. Jangan. Minggir. Sendirian membosankan. Lepaskan aku. Aku mau main. Main sama kalian berdua. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ku dengar Bima menikahi kalian 3 tahun, belum pernah menyentuh kalian. Hari ini, aku akan periksa langsung. Bos Tora, lepaskan adikku. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan mati di sini. Aku takut sekali. Pergi, 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 pergi. Mati saja. Setelah kau pergi, aku akan suruh anak buah tiduri perempuan tua ini. Jangan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Pergi.
Ibu, Kak Ayu, lihat suamiku datang menyelamatkan kita. Dia bahkan melindungi kita. Melawan para bandit. Bima, aku tidak hanya akan menyentuh ibumu, tapi juga di depanmu, memainkan istrimu. Matilah. Bima, Suamiku. aku lawan kau. Kembalikan anakku. Sekarang aku akan membuatmu menemani anakmu. Ibu, Sakit sekali. Rompi anti peluru ini kenapa tetap sakit? Bangkit dari kubur. Selamat, host mengejutkan 3 orang, mendapatkan 30 poin kejutan, sisa poin kejutan, 32. Menurutku mereka semua ketakutan. Baru 3 orang yang terkejut. Kebanyakan orang merasa takut. Lebih besar dari rasa terkejut, menyebabkan sistem tidak bisa menilai dengan akurat. Kamu. Baiklah, Anak baik. Ibu, Kak Ayu. Suamiku belum mati, suamiku masih hidup. istriku, Ibu. Aku tidak apa-apa. Aku beruntung, aku tidak akan mati. Sialan. Bahkan, tidak bisa dibunuh. Bos, pasti kamu tidak kena orang ini. Biarkan aku. Biarkan aku. Tidak sakit. Ada apa ini? Selamat, host mengejutkan 1 orang, mendapatkan plus 10 poin kejutan. Ini seperti mengirim poin kejutan padaku, Bos Tora. Jangan berhenti, bukankah kalian ingin membunuhku? Ayo, lanjutkan. Pukul sini. Bos, biarkan aku. Mantap. Selamat, host mengejutkan 1 orang, mendapatkan plus 10 poin kejutan. Hanya ini? Tidak ampuh. Ini seperti memijatku. Ayo, lanjutkan. Aku tidak percaya kamu kebal. Teman-teman, isi peluru dan tembak bersama. Tembak semua. Ayo. Selamat, host mengejutkan 1 orang. Mendapatkan plus 10 poin kejutan. Selamat, host mengejutkan 1 orang, mendapatkan plus 10 poin kejutan. 1 orang terkejut, plus 10 poin kejutan. Sisa poin kejutan, 82, poin kejutan, 122. Selamat, host mengejutkan 1 orang, plus 10 poin kejutan. Sisa poin kejutan, 132. Ibu, Kak Ayu. Suamiku tidak apa-apa. Sialan. Sudah cukup dipukul? Sistem, aku ingin menukar Gatling. Penukaran Gatling berhasil, mengonsumsi 100 poin kejutan, sisa poin kejutan, 32. Sekarang giliranku. Sekarang giliranku. Hahaha, Bima. Aku tidak peduli ilmu sakti. Apa yang kau latih? Ilmu hitam. Kebal terhadap senjata. Aku juga bukan anak kecil yang gampang ditakuti. Bawa benda besi ini untuk membunuhku. Kau pikir aku bodoh? Hanya barang rongsokan ini mau bunuh kami? Hahaha. Berani bilang Gatlingku ini besi tua? Akan kutunjukkan pada kalian para bandit, apa artinya menghancurkan ribuan pasukan. Nak, jangan bodoh. Kau dengar? Bahkan ibumu sendiri tidak percaya. Benda besi di tanganmu bisa menghancurkan ribuan pasukan. Sejujurnya, di dunia ini hanya ada senapan rantai. Bisa menembak 5 peluru berturut-turut. Yang lainnya, sampah. Senapan rantai, di depan Gatlingku ini, itu hanya remah-remah. Saudara-saudara, kalian dengar? Dia bilang, benda besi di tangannya ini lebih hebat dari senapan rantai. Kalian percaya? Bos besar orang ini, dia hanya mengandalkan baju yang dia pakai, baju angin hitam, yang tidak bisa ditembus, untuk menakut-nakuti kita. Baju yang tidak bisa ditembus peluru. Aku sudah merampok. Sepanjang 8 desa belum pernah lihat barang bagus seperti ini. Harus jadi milikku. Kenapa? Mau rampung rompi anti peluruku? Aku memang tidak bisa membunuhmu. Tapi dia, lepaskan bajunya, dan berikan padaku. Kalau tidak, mereka, semua, akan mati. Tidak.
Aku sudah memakinya seperti itu, tapi dia tanpa berpikir, langsung menghalangi peluru untukku. Kau tidak apa-apa? Kenapa kau sebodoh ini? Kalau terjadi sesuatu ibu dan Tari bagaimana? Aku sudah berjanji padamu, akan melindungi kalian seumur hidup. Aku menepati janji. Lagi pula aku pakai rompi anti peluru, aku tidak apa-apa. Barang bagus ini harus diberikan padaku. Bos Tora berani mengancam dengan wanitaku, kalian hari ini tidak ada yang selamat. Kami semua berdiri di sini. Aku tidak percaya. Bagaimana benda besi itu membunuh? Coba bunuh satu. Lihat. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dunia ini masih ada senjata yang lebih hebat dari senapan berantai yang dahsyat. Bos Tora, sekarang giliranmu. Tuan Bima, ampuni saya. Tuan Bima, aku tidak berani lagi. Minta ampun? Sejak kau menyakiti keluargaku mulai saat itu juga kau pasti mati. Tidak, Tuan Bima. Aku tidak akan berani lagi. Anggap aku seperti kentut, lepaskan. Tunggu kehidupan berikutnya. Bima, jangan keterlaluan. Aku bicara jujur padamu. Bos, di belakang, markas angin puyuh Panglima Yuan. Berani-beraninya kau membunuhku. Seluruh keluargamu harus ikut mati. Berani mengancamku? Iya kan? Bukan ancaman ini benar. Dengan bantuan orang asing, Panglima perang manapun yang bertemu Panglima Yuan pasti memberi hormat. Berani-beraninya kau. Dia benar-benar seperti orang lain. Ibu Kak Ayu suamiku gagah sekali. Bos Tora sekarang benar-benar giliranmu. Bima, jangan bunuh dia. Jika kau bunuh dia, keluarga kita hancur. Puluhan saudara di belakangnya dan juga orang asing pasti akan membunuh kita. Karena ibu memohon untuknya, aku jadi segan untuk menghabisinya, namun harus membuatnya atas penghinaan terhadap ibu dan dua istri, membayar harga Bos Tora. Kalau bukan ibu yang memohon untukmu, hari ini kau pasti mati, tapi hukuman mati bisa dihindari. Hukuman hidup tak bisa dihindari. Pergi. Mataku. Kalau berani muncul di depanku lagi, aku akan meratakan markas angin puyuh kalian. Mataku. Bima, tunggu saja. Nanti aku pulang ke markas dan kumpulkan pasukan. Pasti akan menyiksamu, mencincangmu. Ibu, maafkan aku, Ibu, sebelumnya aku salah, aku bodoh. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan seperti itu lagi, aku pasti akan melindungi kalian, tidak akan membiarkan kalian disakiti lagi. Bima, anakku akhirnya dewasa. Bima, ibu percaya padamu. Bangunlah. Suamiku. Kamu? Tadi kamu panggil aku apa? Suamiku. Sayang, apa ini berarti kau memaafkanku? Suamiku, menyelamatkan gadis cantik, bertempur gagah berani, bukan? Pantas dapat hadiah, kan? Kak Ayu tidak mau, aku saja. Tari memang baik. Suamiku, mulai sekarang, bisakah kau jangan cerita ke pria lain? Kita sudah menikah 3 tahun, kau tidak pernah menyentuh kami berdua. Menikah 3 tahun? Aku tidak menyentuh kalian? Kau anggap kami pembawa sial? Setelah menikah, setiap kali kau berjudi pasti kalah, selama 3 tahun kau tidak mau masuk ke kamar kami. Jadi kalian berdua masih perawan? Belum pernah bersama. Ini pemilik tubuh asli benar-benar bodoh. Kembar super belum pernah disentuh sekalipun. Keuntungan besar, jatuh ke pangkuanku, wajah ini, tidak kalah dengan bintang abad ke-21, kalau pakai seragam pramugari. Itu baru mantap. Suamiku, kenapa kamu tersenyum sendiri? Selama 3 tahun ini, kami hanya punya kamu satu-satunya pria, tidak pernah mengkhianatimu. Bodoh kamu, bagaimana mungkin aku curiga padamu? Maka, tangan suamiku hangat sekali. Tatapan matanya pada kami, sepertinya benar-benar berbeda. Lapar. lapar, ya? Aku juga dapat 2 ekor babi kecil itu, ayo segera makan.
hilang. Mungkin tadi suara tembakan membuat mereka lari, ya. Ya, aku akan menangkapnya lagi. Kita panggang babi guling. Mata emas buka. Lumayan larinya kemari kamu. Sistem di tangan dunia milikku, Bos Tora. Aku lihat kau pakai apa untuk melawanku, tapi dia aku membutakan satu matanya. Pasti tidak akan menyerah begitu saja, kalau aku pakai ini. Kemampuan mengambil benda dari jarak jauh, mengosongkan markasnya. Mata emas buka lagi. Di markas perampok ini, kenapa tidak ada seorang pun? Ini. Zaman yang bikin orang mati kelaparan, dari mana dia punya banyak harta, banyak senjata, ini pasti sudah menyakiti berapa banyak orang. Kasih sini. Kaya, aku kaya, hahaha. Sistem apakah ada harta karun yang bisa muat semua barang ini? Host bisa menukar cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan. Tukar. Cincin penyimpanan membutuhkan konsumsi, poin kejutan 12 poin. Apakah akan ditukar? Tukar. Penukaran berhasil, poin kejutan, saat ini saldo 20. Ayo. Cincin ini bisa dikendalikan sesuai keinginanku. Bagus. Pulang untuk ibu dan istri. Buat babi panggang. Ayo rekrut pasukan balas dendam. Di mana hartaku? Siapa yang merebut hartaku? Bos. Kamu si imut, kok kau jaga rumahku? Mana barang berharganya? Bos, aku juga nggak tahu. Menurutmu, mungkin Bima saat markas sepi datang mencuri. Aku bilang, si penjudi itu, mana uangnya untuk beli senjata berat? Ternyata dia curi uangku. Bunuh saudara-saudaraku. Butakan mataku. Bima, aku tidak akan berhenti sampai mati. Pergi, suruh wakil ketua sampaikan pesan kepada Panglima Yuan. Beritahu dia, pada Bima, ada sesuatu yang tidak bisa ditembus peluru, rompi anti peluru, dan juga senjata yang lebih hebat. Trau, dari senapan beruntun, senjata api yang sangat kuat. Suruh dia kirim orang. Aku ingin dia mati. Siap, bos? Bang, aku sudah bicara dengan Panglima Yuan. Dia akan masuk ke Kabupaten Luo besok, bahkan Bupati sudah kabur. Kabupaten Luo. Mulai sekarang, ini milik markas Angin Puyuh. Aku sengaja kembali, hanya untuk merayakan denganmu. Mana emasnya? Mana perbekalannya? Mana amunisinya? Kemana semua barangnya? Wakil, itu Bima. Dia memanfaatkan saat bos pergi menjemput pengantin. Mengosongkan semua. Bima. Seorang penjudi brengsek. Kok bisa mencuri markas kita? Dia punya sesuatu, harta yang tidak bisa ditembus peluru. Kalau tidak, bagaimana mataku bisa buta? Artinya, kita ambil harta itu. Berikan pada Panglima Yuan, mulai sekarang, bukan hanya di Kabupaten Luo, bahkan di seluruh Shangtan, kita bisa seenaknya. Kebetulan, senjata baru dari Panglima Yuan ini, bisa kita gunakan. Meskipun harus dengan nyawa, korbankan nyawa, kita harus rebut balik harta itu, dan semua yang dia curi. Rebut semuanya kembali. Bang, sampaikan perintahku, kumpulkan semua anggota markas, hancurkan keluarga Bima, bunuh dan rampok. Siap? Aku juga sudah lama tidak makan babi panggang. Ibu, Ayu, Tari ayo, makan babi panggang. Ini benar-benar babi panggang. Aku belum pernah makan sama sekali.
Tapi babi utuh, ini bagaimana cara makannya? Tentu saja dimakan dengan lahap. Suamiku akan mengajari kalian apa yang disebut 3 suap 1 babi. Ini rasanya mantap. Kalian kenapa tidak makan? Ibu seumur hidup belum pernah makan seperti ini. Ibu ke depannya, makanan yang belum ibu coba masih banyak lagi. Ayo duduk, duduk, duduk. Makan bersama ya, makan bersama. Dulu bahkan nasi jagung pun tak bisa makan. Sekarang musim paceklik dan juga zaman kacau. Semua penduduk desa sudah kabur. Kita masih bisa makan daging sepuasnya. Rasanya seperti mimpi. Suamiku, besok kita masih bisa makan daging? Tari, jangan ngawur. Meskipun hari ini kita makan daging tapi suamiku mana bisa setiap hari dapat buruan. Tari mau makan panggang? Apa itu panggang? Nanti kita ke kota akan kuberitahu apa itu panggang. Ibu Kak Ayu, kalian dengar? Suamiku bilang dia akan bawa kita ke kota makan panggang. Suamiku, kenapa kita tiba-tiba pergi ke kota? Tentu saja untuk mendapatkan lebih banyak poin kejutan. Lagi pula sekarang di rumah sudah tidak punya apa-apa. Meskipun pergi ke kota, mana ada uang untuk makan panggang? Jangan bikin Tari bingung. Siapa bilang kita tidak punya uang? Lihat. Ini apa? Suamiku, dari mana kau dapat emas batangan? Tentu dari markas angin puyuh. Maksudmu ini kau ambil dari tangan bandit? Betul. Bukan cuma ini. Aku mengosongkan markas angin puyuh. Semua gudangnya ada di rumah Bibi Wang sebelah. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ibu Kak Ayu, ayo cepat. Suamiku benar tidak bohong. Di sini ada banyak harta karun emas dan perak. Suamiku, kotak perhiasan sebesar ini, bagaimana kamu membawanya masuk ke dalam rumah ini? Wah, untung saja tadi dari cincin penyimpanan mengeluarkan 1 kotak perhiasan ditaruh di rumah Bibi Wang, kalau tidak, sulit dijelaskan. Aku bilang ya, aku di bawah terik matahari sambil membawa kotak ini. Ah, jangan tanya, kalian berdua, cepat pulang dan berkemas, kita pergi dari sini. Tari, Ayo, ayo. Bima, kamu membunuh perampok kuda, lalu kepalanya kamu butakan, sekarang kamu bawa lagi setumpuk besar ini. Kalau mereka tahu, keluarga kita hancur sudah. Ibu, tenang saja, perampok kuda itu, aku belum anggap mereka seberapa. Bima, ibu tahu kamu hebat, tapi uang ini kita tidak boleh ambil. Nak, jangan lihat lagi, kita cepat pergi. Berani merampok gudangku? Hari ini tidak ada yang bisa lolos. Suamiku, tidak baik. Tadi kami di gunung melihat Bos Tora membawa ratusan orang menuju rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Jika hanya aku seorang mengatasi mereka sudah lebih dari cukup, tapi dengan ibu dan Tari mereka tidak bisa ambil risiko. Sudahlah, mundur dulu begini. Kalian mundur dulu. Aku yang mengawal. suamiku, kamu harus hati-hati. Tenang saja, cepat-cepat. Ayo pergi. Pergi. Cepat pergi. Aku ingat sistem ini pernah bilang, asalkan poin kejutan mencapai 500, bisa ikut undian. Kalau pergi ke Kabupaten Luo, ingin mencapai 500, itu pasti mudah sekali.
Cocok untuk mencoba sistem ini bisa mengundikan apa barang bagus untukku. Ibu istri-istriku aku datang. Dengar baik-baik, gali tanah sedalam 3 kaki harus menemukan perhiasan untukku. Ketua besar, ketua kedua, kami menemukan dari keluarga Lin kotak kayu berisi perhiasan ini. Cepat buka. Kosong. Bima, aku akan menghabisimu atau aku bukan manusia. Kakak membawa begitu banyak emas dan perhiasan. Tidak akan lari jauh. Aku akan mengirim orang untuk mengejar. Sepanjang perjalanan kami melarikan diri ke kota kabupaten, ternyata kami menemukan begitu banyak mayat, dan juga anak-anak kecil. Beberapa. Bahkan ada bekas gigitan di tubuh mereka. Inilah masa kekacauan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, karena kelaparan rakyat demi sepotong makanan, mengembara kemana-mana. Mati. Bahkan tidak ada sebidang tanah untuk beristirahat dengan tenang, dulu aku mengira manusia makan manusia. Hanya sekadar hiperbola dalam buku sejarah. Tak menyangka ternyata itu benar-benar terjadi. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup di abad ke-21, negara makmur, rakyat damai. Namun aku masih mengeluh tentang ketidakadilan takdir. Sungguh tidak tahu diri. Sepanjang perjalanan kita, mengubur begitu banyak mayat, begitu banyak, sampai kapan kita harus mengubur? Suamiku, di sana ada mayat yang bergerak. Air. Tolong aku. Dia demam. Kalau kita tidak peduli, dia mungkin tidak akan bertahan hari ini. Suamiku, kita tidak punya air maupun obat, bahkan untuk diri sendiri saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita pergi saja? Karena kita sudah melihatnya, kita harus peduli. Sistem. Apakah ada benda yang bisa menyembuhkan penyakit? Air mata air suci bisa ditukar, menghabiskan 10 poin kejutan. Air mata air suci. Bisa menyelamatkan orang? Air mata air suci bisa menguatkan tubuh dan menyembuhkan segala penyakit. Tukarkan sekarang. Penukaran berhasil, menghabiskan 10 poin kejutan, sisa poin kejutan 10. Suamiku, dari mana kamu dapat air ini? Air ini baru saja aku temukan di jalan. Suamiku, aku juga haus. Oh, ini. Tari, jangan sembarangan minum. Kita akan segera sampai di kota, tidak aku mau minum sekarang. Ibu Kak Ayu, aku merasa seluruh tubuhku lelah, hilang badanku penuh tenaga. Kamu pasti pusing karena lapar berhalusinasi. Ya. Suamiku, kamu sudah memberinya air minum, sudah sangat membantu. Kematiannya cepat atau lambat. Selamat, host poin kejutan plus 10 saldo poin kejutan 20. Terima kasih, Tuan, atas pertolonganmu. Mulai sekarang, nyawaku adalah milikmu. Cepat bangun. Siapa namamu, dan ada apa ini, sepanjang jalan? Kenapa begitu banyak mayat? Apa yang terjadi di depan? Namaku Yang Lei. Awalnya aku adalah Komandan Regu Pertahanan Kabupaten Luo. Bencana kelaparan bertahun-tahun, dan juga perang Panglima Kabupaten sama sekali tidak bisa mengalokasikan beras. Bupati kabupaten ini dengan tidak tahu malu membawa pasukan patroli membakar kota dan merampas beras, akhirnya meninggalkan kota dan melarikan diri. 100.000 korban bencana, pada akhirnya hanya 50.000 yang selamat. Aku tadinya ingin pergi ke Kabupaten Zhou untuk meminta bantuan, siapa sangka 50.000 korban bencana. Jika mendirikan dapur umum, tidak hanya bisa menyelamatkan rakyat dari penderitaan, tapi juga bisa mendapatkan banyak poin kejutan. Bisnis ini untung besar. Suamiku, Kabupaten Luo sudah begini,
bagaimana kalau kita ganti arah, pergi ke Kabupaten Zhou saja? Kabupaten Zhou? Tidak, ya ke Kabupaten Luo 50.000 korban bencana, bagus. Maksudku, 50.000 korban bencana, aku punya cara untuk memberi mereka makan sampai kenyang. Yang Lei kamu, kumpulkan sekelompok pengungsi untukku, katakan saja, aku mengundang mereka makan bubur. Saat ini poin kejutan tidak cukup, hanya bisa menyelamatkan sebagian dulu, setelah mengumpulkan cukup poin kejutan, baru bisa memberi bubur ke seluruh kabupaten dan menyelamatkan rakyat. Tuan, jika Anda benar-benar bisa memberi bubur dan menyelamatkan orang, maka Anda adalah dewa penolong bagi seluruh Kabupaten Luo. Tahun lalu, Kabupaten Zhou saat diduduki oleh orang asing, aku bersama saudara-saudara dari regu pertahanan pernah bertarung dengan mereka. Tapi di kabupaten ini tidak ada makanan. Kami harus bertarung dengan perut kosong. Akhirnya hanya aku yang selamat. Seandainya bisa bertemu Tuan lebih awal, saudara-saudaraku tidak akan mati. Biarkan masa lalu berlalu, sekarang aku ada di sini, tidak akan membiarkan mereka lapar lagi, dan tidak akan membiarkan orang asing melangkah masuk. Tuan tenang saja, nyawa saya, Yang Lei, mulai sekarang akan untuk melindungi Kabupaten Luo dan melawan orang asing. Baik, cepatlah pergi. Bima, begitu banyak pengungsi, hari ini kita belum punya tempat tinggal, belum ada makanan untuk hari ini. Apa yang bisa kita berikan kepada para pengungsi? Iya, suamiku. Bagaimana kalau kita cepat-cepat lari, nanti setelah Yang Lei membawa orang-orang kembali, dan tahu kita menipu mereka, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Lari? Lalu poin kejutan di mana bisa dapat? Ayo Tari, kalian jaga ibu baik-baik. Urusan lainnya serahkan padaku. Ayo. Suamiku. Ayo ambil ini. Jika para pengungsi benar-benar datang, gadaikan jepit rambut perak ini. Setidaknya, bisa tukar beras. Buat bubur encer, bagikan kepada para pengungsi. Adik, setelah berkeliling ke semua desa, tidak melihat jejak Bima. Kakak. Kalau begitu, satu-satunya jalan adalah pergi ke Kabupaten Luo. Ayo, pergi ke Kabupaten Luo. Kalau nggak mau ibumu mati, layani tamu. Hari ini kalau nggak ada tamu, aku kubur ibumu hidup-hidup. Aku mohon jangan sakiti ibuku. Kami akan jual diri sekarang. Kalian, waktunya makan. Hei, kau kasih mereka makan apa? Mereka manusia bukan hewan ternak. Hei bocah, mau main? Aku Ren Fang sambut kau. Mau cari masalah? Kupotong kau. Tuan, ayo, layani tamu. Setengah karung jewawut saja cukup. Kalau tidak, ibuku dan adikku nggak bakal selamat. Tuan, aku tidak mau jagung, 3 genggam tanah liat saja, aku baru 17 tahun, badanku masih suci. Suamiku, mereka masih begitu kecil, namun harus menggunakan menukar badan dengan makanan. Setengah karung jagung membeli nyawa. 3 genggam tanah liat menghancurkan hidup. Dunia macam apa ini? Tuan, kumohon ambillah aku. Kalau tidak, ibuku tidak akan hidup sampai besok. Kalian bangun dulu. Jika Tuan tidak setuju, Kami tidak akan bangun. Baik, aku setuju. Tari, jangan khawatir, suamiku juga untuk menyelamatkan mereka. Aku percaya padamu, suamiku. Dua sekaligus, ya? 2 karung jagung. Katanya setengah karung. Kenapa kau seenaknya menaikkan harga? Hei, kalau rusak, aku tidak akan tertarik lagi.
Mulai sekarang. 2 karung jagung. Jagung itu bisa dimakan? Aku beri kamu 10 roti kukus putih. Bagaimana? Roti kukus putih, 10, anak nakal, kau cari mati, zaman sekarang. Siapa yang mampu makan roti kukus putih? Berani mempermainkanku? Kenapa? Tidak mau makan? Tuan, kami bahkan tidak berharga setengah roti kukus. Mana berharga 10 roti kukus? Diam, bicara lagi, kupotong kalian. Hei, jangan menakuti anak-anak. Aku bilang 10 ya 10. Baik, berani. Hari ini kau bisa mengeluarkan roti kukus. Apalagi mereka berdua. Termasuk semua cewek di belakangku ini. Semua untukmu. Kalau tidak bisa mengeluarkan, mereka berdua jadi milikku. Baik, setuju. Sistem, tukar 10 roti kukus. Penukaran berhasil, menggunakan 5 poin kejutan, sisa 15 poin kejutan. Suamiku, kami juga mengungsi ke sini. Mana ada roti kukus putih? Bagaimana kau bisa menyetujuinya? Oh, baik. Kalian juga pengungsi? Berani menipuku? Kalau begitu lihatlah, apa ini? Putih. Roti kukus putih. Selamat, host. 14 orang terkejut, mendapatkan 140 poin kejutan, sisa poin kejutan. 155 poin. Bisa ditukar dengan lebih dari 200 bakpao. Tunggu yang Lei datang dengan para korban. Malam ini bisa ikut undian? Berikan padaku. Baik, Kalah taruhan. Terima saja. bakpao ini untukmu. Orang-orang ini menjadi milikku. Sudah, kalian bebas. Tuan, Jangan usir kami. Kami bekerja untukmu. tidak perlu tepung putih. Jagung saja cukup. Ibu dan adikku. Hampir mati kelaparan. Bangun. Sistem, tukar lagi 10 bakpao. Penukaran berhasil, menggunakan 5 poin kejutan, sisa poin kejutan 150 poin. Kemari. Bakpao ini semua untuk kalian. Tuan, ibu bilang tidak boleh ambil gratis. Bekerja sekali tidak cukup. Kami ambil 1 untuk selamatkan nyawa. Kami berhutang padamu. Besok, kerja untuk membayarmu. Hei, tidak perlu bayar. Semua ini milik kalian. Cepat ambil, pergi selamatkan ibumu. Ibu. Siapa yang suruh kalian memberi bakpao ke si tua ini? Lupa aturanku? Ada makanan harus diserahkan dulu. Ada makanan. Harus diserahkan dulu. Kenapa? Kalah harus terima kamu ingkar? Terus kenapa kalau ingkar? Mereka adalah hewan yang membuatku hidup. Kamu bawa pergi. Itu menghancurkan penghidupanku. Hewan? Umur mereka masih kecil? Kau suruh mereka melayani tamu? Lahir di zaman kacau. Sudah nasibnya jadi korban, kok bisa? Karena mereka perempuan. Sejak lahir, nasib mereka tidak baik. Tentu kamu ingin bawa mereka berdua. Boleh, yang 2 di belakangmu. Tinggalkan sebagai gantinya. Kebetulan aku sudah kenyang dan puas. Mau cari hiburan, aku sudah tiduri ratusan wanita yang begitu cantik baru kali ini. Awalnya aku hanya ingin menyelamatkan mereka dengan beberapa roti, tidak ingin membunuhmu, tak kusangka. Kau ternyata telah merusak ratusan wanita, benar-benar manis kecil. Sistem, apakah ada yang bisa membuat pria mandul? Ada serbuk mandul, saya bisa bantu host menaburkannya di atas cakwe, total menghabiskan 10 poin kejutan. Apakah ingin menukar? Tukar. Penukaran berhasil, menghabiskan 10 poin kejutan, sisa poin kejutan 140 poin. Sebenarnya sih, saya tidak hanya punya manto. Saya juga punya ini. Wanginya. Tidak menyangka. Anak nakal, kamu masih punya naluri. Tahu aku. Mau main-main dengan wanitamu dan memberiku bawakan makanan enak. Enak. Demi menyelamatkan gadis-gadis ini, mengorbankan istrinya sendiri lucu. Sampai segitunya bukan laki-laki namanya. Tari, percayalah pada suami kita ya.
Hartaku hilang. Sebenarnya kamu memberiku apa? Bukankah kamu suka menganiaya wanita? Bagus, aku akan membuatmu mulai sekarang, tidak bisa lagi menganiaya. Bagus, Aku jadi kasih. Suamiku lega rasanya. Tuan, kebaikanmu yang besar tak akan kami lupakan. aduh cepat bangun. Ayo kamu. Kalian benar-benar ingin berterima kasih padaku? Baiklah. Aku akan membagikan bubur di sini saat pembagian bubur, kalian bantu aku, cukup bantu-bantu saja. Tuan, kamu benar-benar ingin membagi bubur untuk menyelamatkan rakyat. Ya? Membagi bubur dia itu, Panglima Perang terus kalah, Bupati Luoxian sudah kabur jauh, tidak ada makanan. Apa yang bisa menyelamatkan kami? Dengan mulut, Tuan punya persediaan, lihat roti kukus ini, dia yang memberikannya, menyelamatkan nyawa ibuku. Apa gunanya beberapa roti? Luoxian punya lebih dari 50.000 mulut, sehari butuh puluhan ribu jin beras. Kecuali semua pedagang beras ditangkap, tidak mungkin. Tuan? Orangnya sudah saya bawa. kalian benar-benar bodoh. Kira si kecil manis ini bisa mengeluarkan puluhan ribu jin beras. Benar, itu terlalu banyak. Tuan bisa merebut putriku dari Renfang. Dia menepati janji. Dia benar-benar menyelamatkan kami. Kumohon percaya pada Tuan, dia menyelamatkan kami. Suamiku, banyak orang, setidaknya butuh ratusan jin beras, kau dapat dari mana? Percaya pada suamiku pasti menepati janji. Sistem 140 poin kejutan. Bisa dapat berapa banyak beras? 140 poin. Kejutan. Bisa ditukar 500 kg beras. Sebuah posko bubur. Mau ditukar? 500 kg beras. Meskipun bisa mengatasi masalah makan orang-orang ini untuk sementara, tapi kalau makanan muncul begitu saja pasti akan kacau. Kalau begitu, host bisa memilih sendiri lokasi posko bubur. Lokasinya pilih saja di lahan kosong 100 meter dari sini. Penukaran berhasil. Menggunakan 140 poin kejutan, sisa poin kejutan 0. Hei suamiku, mau ngapain? Tentu saja mengajak mereka makan bubur. Kalian semua tidak percaya kan? Aku bisa membagikan bubur? Nah, lihatlah itu apa itu. Posko bubur. Ya ampun, benar-benar posko bubur. Tempat bubur. Benar-benar tempat bubur ya? Tuan tidak menipu kami. Kita punya harapan hidup. Sungguh, aduh. Ayo. Zaudi, Xiao Sui, kita bantu Tuan membagikan bubur. Cepat. Suamiku, kamu dapat beras sebanyak ini dari mana? Kapan kamu bangun tempat bubur ini? Cepat lupa ya. Sebelumnya, bukankah markas Bostora sudah kukosongkan? Beras ini adalah milik mereka. Tapi sepanjang jalan ini aku tidak melihatmu membawa beras. Mungkin yang lain. Saat dia baru datang dengan orang-orang sekalian saja dibawakan. Aduh, jangan bahas itu lagi. Ayo, kita juga ke sana. Ayo. Mari. Semua berbaris rapi, semua dapat. Benar-benar bubur putih, Tuan, jangan tipu saya. Ayo semuanya, cepat ikut saya berlutut. Kalian ini ngapain? Terima kasih Tuan atas pertolonganmu. Tuan penyelamat. Semangkuk bubur ini menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Di masa paceklik, semangkuk bubur encer bisa membuat orang kehilangan martabat. Ibu, cepat berdiri. Xiao Sui, Zaudi, cepat bantu ibu kalian berdiri. Tuan, hidup kami tak berarti. Kaulah yang memberi kami jalan hidup. Budimu hanya bisa kami balas dengan sujud. Terima kasih, Tuan penyelamat. Ayo cepat bangun. Tari, lihatlah. Sejak suamiku, Terakhir kali kepalanya terbentur, dia seperti berubah menjadi orang lain. mulai sekarang, siapapun yang bilang dia penjudi, aku tidak akan terima. Pah, kau lihat tidak? Anak kita adalah pahlawan besar. Semua, jangan begitu. Tenanglah semuanya, selama aku, Bima, masih punya makanan, aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Tuhan Maha melihat. Tuhan benar-benar dewa penolong. Dewa penolong. Baik, Kalian tidak mau bangun, ya? Kalau begitu aku temani kalian.
Tuan masa begitu? Ayo ayo, Tuan, kalian bangun juga bangunlah, semuanya nah, gitu dong. Kalau kalian mau berterima kasih, pergilah ke tempat lain, ajak lebih banyak orang, bilang saja aku, Bima, traktir mereka bubur. Yang sudah kenyang ikut aku. Ayo kita lanjutkan, ayo, antre yang rapi. Poin kejutan ini kan datang juga. Akhirnya, sampai di Luoxian tangkap Bima. Pasti ku cincang dia. Para pengungsi ini sudah gila kelaparan. Melihat kita, malah tidak lari. Malahan, lari ke dalam kota. Jangan pergi. Kemari. Lari apaan bilang? Tuan belum tahu, di kota ada yang bagi-bagi bubur, bahkan dari beras putih. Beras putih. Bupatinya sudah kabur, dari mana dapat beras? Malah bubur beras putih? Kau pikir aku bodoh? Tidak bohong, Tuan orang baik bernama Bima sedang bagi-bagi bubur di kota. Bos, besok orang asing akan datang ambil alih Luoxian. Bima ini malah pakai uang kita, berlagak dermawan, ini cari mati. Ikut aku serbu masuk, tangkap Bima balas dendam. Suara tembakan dari mana? Tuan, tidak baik. Ada gerombolan perampok. Gerombolan perampok. Suamiku, ayo kita lari juga. Ini tempat yang bagus untuk mengumpulkan poin kejutan. Masa mau ditinggalkan begitu saja? Aku harus cari tempat untuk cek sistem poin kejutan yang kudapat kali ini. Pasti cukup buat undian. Hei, semua jangan panik. Kita lanjutkan bagi bubur, jangan berhenti. Yang Lei keluargaku. Tolong jaga mereka dulu, aku pergi sebentar, baik, Tuan. Sistem berapa poin kejutan yang kumiliki sekarang? Bisa undian tidak? Host berhasil mengejutkan 60 orang sekaligus, mendapatkan 600 poin, kejutan. Mendapatkan kesempatan undian gratis, apakah ingin undian? Wah, 600 poin. Kejutan saja, ayo undian sekarang. Selamat, host mendapatkan hadiah utama. Hadiah utama. Apa itu? Selamat, host, kamu dapat hadiah utama. Mendapatkan senjata dan amunisi, satu kartu yang bikin senjata basah dan tidak berfungsi. Senjata apa? Tidak berfungsi? Lembab apa? Kartu lembab? Apaan sih? Itu bisa bikin senjata musuh mati. Ini. Maksudnya, aku bisa bikin musuh tidak bisa nembak. Di zaman kacau ini, pasti jadi alat penyelamat nyawa. Bos Tora sudah datang ke sini, kalau begitu, aku akan tunjukkan padanya benda baru ini. Siapa yang sentuh bubur ini mati? Siapa yang menyentuh bubur ini akan mati. Berhenti. Kalian semua berhenti. Bos Tora, kamu memukul rakyat tanpa alasan, masih ada hukum atau tidak? Hukum? Di kota ini, akulah hukumnya. Bubur putih. Bima ini memang suka membuang-buang uang. Karena dia tidak muncul, hancurkan saja. Hei, orang! Dua perempuan itu bawa ke sini. Sebelum Tuan pergi, dia memerintahkan saya untuk melindungi kedua nyonya. Ingin menyentuh mereka, harus lewati mayatku dulu. Kau cari mati. Serang. Lepaskan aku. Bos, beruntung sekali. Kedua ini adalah dua calon istri kecilmu, ya? Benar-benar cantik sekali. Kalian ini akan mendapat karma. Karma? Hahaha,
Sudah bertahun-tahun membunuh banyak orang, kalau ada karma, masih bisakah aku berdiri di sini? Betul, kan? Hahaha. Tapi, Nona, tidak mau ikut kakak, malah ikut Bima yang. Sayang sekali, Suami kami adalah pahlawan, bukan sampah. pahlawan, orangnya mana? Suruh dia keluar. Bunuh aku. Dick, Bima mengambil barang kita dan kabur jauh. Ini, dua cewek ini. Kita ambil bunganya dulu. Jangan khawatir, biar kakak yang memanjakanmu. Aduh. Pegang. Kakak akan memanjakanmu. Berhenti. Berhenti. Bima, kau akhirnya muncul. Isi senjata semua. Serahkan uang dan rompi anti peluru dengan baik-baik. Katakan siapa dalang di belakangmu. Lalu, warga desa ini patahkan tangan dan kaki mereka. Jika tidak, kalian semua akan mati. Bos Tora, aku sudah memberimu kesempatan untuk membubarkan markas angin puyuh. Kau tidak mendengarkan, malahan kau datang ke Kabupaten Luo menindas pengungsi, dan kau bawa anak buah untuk menghancurkan tempatku, menangkap anak buahku. Hari ini, kau pasti mati. Hahaha. Bos, dengar apa yang dikatakan si bodoh itu. Dia benar-benar mengira punya senjata pelindung diri bisa jadi pahlawan. Hari ini, yang kami bawa adalah senjata api baru dari orang barat. Karena dia mau mati, tinggalkan beberapa perempuan ini. Sisanya, habisi semua. Kalau dia mau mati, tinggalkan saja beberapa perempuan ini. Sisanya, jangan ada yang tersisa. Kalian dengarkan baik-baik Bima yang membunuh kalian-kalian. Kalau mau balas dendam cari saja Bima, hahaha. Mau membunuh? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Kamu mau bertaruh dengan saya? Aku bertaruh bahwa di senjatamu tidak ada peluru. Bos, dia bilang pistolku tidak berisi peluru. Kau ini ketakutan setengah mati, ya? Karena kau begitu percaya diri, ayo kita bertaruh. Kalau kau kalah, bersujud dan mengaku salah. Kalau ternyata berbunyi, Kalau berbunyi nyawaku jadi milikmu. Suamiku, jangan. Bima, kau benar-benar habis nyali, mau bertaruh boleh kawani sampai habis. Dengar, kalau kalah bukan hanya nyawamu, tapi juga uang yang kau curi dariku dikembalikan utuh, ditambah baju zirah yang tidak bisa ditembus peluru itu. Kalau menang semuanya jadi milik kami. Kesepakatan, Suamiku, kalian tenang saja, aku tidak akan kalah. Tidak bisa kalah. Kita hanya bertaruh soal menang kalah. Belum bicara soal berapa senjata. Teman-teman maju semua. Baik. Mainnya begini, ya? Hahaha. Oke. Selama ada satu tembakan, aku dianggap kalah. Tidak. Bima, Kalau ada satu tembakan saya kalah.
Sistem gunakan senjata api kartu lembab. Sudah digunakan. Suamiku Zolu jelas-jelas sedang memeras. Bagaimana kau bisa percaya padanya? Rompi anti peluru. Aku berikan padamu. Uang masih dibuang. Tidak tersentuh sedikit pun. Ibu, Aku mohon kalian. Lepaskan mereka semua. Aku mohon. ibu jangan memohon padanya. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Anak bodoh. Begitu tembakan berbunyi, 10 nyawa akan melayang. Nak kita tidak boleh menanggung cap buruk selamanya. Ibu tidak ingin setelah mati, tidak punya muka bertemu ayahmu. Jika ingin membunuh, bunuh saja aku, lepaskan mereka semua. Bunuh aku. Iya, kalau mau bunuh, bunuh kami. Barang-barang itu kami yang ambil, dengan para pengungsi ini tidak ada hubungan sama sekali. Biarkan mereka pergi. Tidak bersalah. Bertaruh itu yang dilakukan Bima, jika ingin benci-benci saja pada Bima, haha, haha. Nyonya, jangan takut. Nyawaku diberikan oleh majikan. Jika ingin membunuh, kalian hadapi aku saja. Tanpa majikan sejak dulu, putriku sudah tiada. Dia mengajariku, manusia tidak dibedakan kaya miskin. Jika ingin membunuh, bunuh aku dulu. Bunuh aku saja. Bunuh aku. Mau mati? Bunuh aku. Aku kabulkan keinginan kalian maju. Jangan ada yang tersisa. Ada apa ini? Gimana kalau tidak bisa keluar? Hadiah spesial dari sistem keren banget. Ibu Kak Ayu, pistolnya tidak berbunyi. Tuhan membantu kita. Suamiku menang. Aku sudah bilang. Kalau pistol berbunyi sekali, itu berarti aku kalah, tapi pistolnya tidak berbunyi, kamu kalah. Berlutut. Mustahil pistolku tidak mungkin macet. Pistol mereka sudah ditembakkan, sekarang tinggal kamu. Tembak. Ini tidak mungkin. Kamu kalah berlutut. Minta maaf pada mereka semua, biar aku minta maaf pada rakyat jelata ini, lebih baik bunuh aku. Baik. Aku kabulkan. Kau ambil pistolku yang macet, menakut-nakuti orang. Kamu? Siapa bilang pistol tidak berbunyi, tidak bisa membunuh? Nah, Bima, kau berani membunuh saudaraku. Kakau. berlutut tak mau seperti dia? Kalau mau, berlutut minta maaf. Aku berlutut. Kami salah. Tidak berani lagi. Kami salah. Salah. Bos Tora sudah kuberi kesempatan, kau juga tak berguna. Ma, bawa anak buahmu pergi kalau kulihat lagi. Aku akan pulang dan bubarkan semua. Pergi. Cepat pergi, pergi. Suamiku, kamu hebat sekali. Baru segitu sudah hebat? Aku masih punya yang lebih hebat. Malam nanti, biar kamu rasakan. Abad ke-21. Aku setiap malam bersenang-senang, sampai di sini, sudah lama tidak menyentuh wanita. Aduh, hanya saja pemilik tubuh asli sudah banyak berbuat jahat, kalau mereka tidak mau, aku juga tak akan memaksa. Baik, aku juga ingin coba. Tari, kamu tahu apa yang dikatakan suamiku. Kamu langsung mau coba. Aku tahu kalau kamu mau. Aku juga bisa memberikannya padamu. Kalau kamu mau.
Aku juga bisa memberikannya padamu. Itu hari sudah sore, semuanya pulang ke rumah masing-masing, temui ibu kalian bubar, yuk, Ayo cepat pergi, bubar. ayo. Bos, apa kita benar-benar akan bubar? Omong kosong. Bubar? Saudaraku tidak mati sia-sia. Bima itu sangat aneh. Senjata kita, tiba-tiba semuanya macet. Pasti senjata dari Panglima itu ada masalah. Kau pikir dia bisa berhubungan dengan dewa? Sebelumnya, senjata kita pernah juga berbunyi. Besok, Panglima akan datang, mengambil alih Kabupaten Luo. Aku akan menemuinya sekarang. Besok, lewat tangan Panglima, bunuh dia. Selamat, host. Kamu telah mengejutkan 50 orang lagi, mendapatkan 500 poin kejutan, sisa poin kejutan, 1100. Wah, dapat 500 poin kejutan lagi, ini berarti aku bisa undian lagi. Hei, tuan, mari kita istirahat di sini malam ini. Pemilik rumah makan ini beberapa hari lalu sudah pindah ke selatan bersama keluarganya. Di dalamnya, setelah dibersihkan sedikit bisa langsung ditempati. Bagus. Ibu Tari, ayo mulai sekarang ini adalah rumah kita di Kabupaten Luo. Xiao Sui, Zaudi, kalian juga bawa ibumu dan adik laki-laki pilih kamar cepat istirahat. Tuan, kami ini orang rendahan pantas tinggal di tempat sebagus ini. Di sini, bagiku semua orang sama, tidak ada tinggi rendah. Jika ku suruh kalian istirahat saja. Cepat bersujud pada Tuan. Jangan bersujud. Laki-laki punya emas di lututnya. Perempuan juga. Di sini tidak ada kebiasaan bersujud, kalau masih bersujud. Aku akan marah, loh. Tuan baik hati. Kami tidak akan bersujud. Pergi istirahatlah. Tari, bukankah kamu bilang mau menemani Bima? Malam yang indah jarang ada. Ayu juga pergi. Ibu masih menunggu menggendong cucu. Ini suruh aku bersama dua wanita. Ibu masih menunggu punya cucu. Baik, Terserah ibu. Ibu benar-benar pembantu hebat, sebelum gelap sudah menyuruhku ke kamar pengantin, kukira malam ini hanya ditemani Tari. Ternyata malahan dua gadis datang bersama, dan semuanya pertama kali Ibu Ayu. Tari, kalian naik dulu, istirahat beres-beres, pasti lapar, aku cari makanan untuk kalian. Sate mau? Suamiku, ini sudah jam berapa? Kau masih menggodai Tari? Kami ke kamar menunggu, cepat datang. Bima mau kemana? Ayu dan Tari sedang menunggumu di kamar. Kau lari, mau kemana? Aku cari makanan. Bima, kau jujur saja. Apa kau soal itu kurang mampu? Apa-apaan ini? Bima, katakan sejujurnya. Apa kamu di bagian itu tidak mampu? Apa-apaan ini, Ibu? Dengan tubuhku ini, mana mungkin tidak bisa kuat banget? Lalu kenapa? Selalu tidak mau tidur bersama. Sering pergi keluar. Mereka sibuk seharian, bahkan tidak minum seteguk bubur putih. Aku kan cuma berpikir, pasti mereka lapar, nanti malam aku akan membuatkan mereka daging panggang. Bagaimana? Apa daging panggang? Ini di tahun bencana begini. Di mana-mana orang mengungsi, dari mana ada daging Bima? Jangan-jangan kamu, karena stres, mengalami delusi, meskipun kita punya penyakit tersembunyi. Kamu tenang, jangan takut, ibu akan menjual harta apapun. Tetap akan memanggilkan dokter keluarga Zhao kita. Jangan sampai putus keturunan. Apa-apaan ini, tubuhku sangat sehat. Ibu tenang, keluarga Zhao kita bukan hanya tidak akan putus keturunan, pasti akan penuh dengan anak cucu. Aku pergi. Sudahlah, laki-laki pasti gengsi. Mana mau mengaku hal seperti ini? Lebih baik aku bicara dengan Ayu dan Tari. Suruh mereka istirahat dulu. Sistem aku mau undian. Selamat host mendapat Hadiah utama. Hadiah.
Spesialnya membuat senjata macet. Hadiah utama ini, bukankah akan melesat? Selamat host, hadiah utama hadiahnya 2 set pakaian seksi. Pakaian seksi. Pakaian seksi. Ini. Tari dan Ayu baru saja setuju tidur sekamar denganku. Sistem langsung mengatur untukku godaan seragam. Tubuh mereka berdua memakai baju ini benar-benar sempurna. Sistem tidak. Ayah angkat. Kau benar-benar mengerti aku. Isi perut dulu. Lalu urus urusan serius. Sistem buka toko. Aku mau beli bir, barbecue, dan udang karang, tambah juga iga kambing. Paket BBQ untuk 3 orang 50 poin kejutan. Paket 10 orang 150 poin kejutan. Kita mampu langsung beri aku paket 10 orang. Apakah ingin membeli paket BBQ 10 orang? Membutuhkan 150 poin kejutan. Beli. Paket BBQ 10 orang sudah dibeli, sisa poin kejutan 950. Enak? Suamiku, jangan khawatir. Meskipun kondisi tubuhmu tidak baik, aku dan Tari tidak akan membencimu. Apa maksudnya tubuh tidak baik? Ibu sudah memberitahu kami tubuhmu ada penyakit tersembunyi. Aku ibuku tersayang ini akan menghancurkan kehormatanku. Aku bilang padamu tubuh suamiku sehat sekali. Nanti setelah makan kenyang akan membuat kalian berdua memohon ampun. Sudahlah, suamiku sakit seperti itu. Biarkan dia bicara saja. Suamiku, setelah tubuhmu pulih kami berdua saudari terserah kamu mau apa. Apa yang kamu katakan tadi? Terserah aku. Suamiku, apa yang ada di kantongmu? Itu mengganjal aku. Aduh, celaka, sudah lama tidak menyentuh perempuan, aku terlalu lemah iman. Suamiku, ternyata kamu tidak sakit. Suamiku, ternyata kamu tidak sakit ya. Lalu? Kak Ayu, kamu duduk di pangkuannya, tahu kan dia tidak sakit? Aku juga mau coba. Tari, jangan nakal. Sudahlah, kalian berdua jangan nakal. Lihat. Apa yang suamimu siapkan untuk kalian? Ini daging. Jadi kamu tadi sedang menyiapkan ini. Kalau tidak, atau seperti kata ibu aku ada masalah kesehatan, sudahlah, jangan melongo. Panggil semua orang, kita makan bersama. Baik. Bir dingin dengan barbeque, bahkan dewa pun tidak akan menukarnya. Tuan, banyak daging. Benar-benar untuk kita makan ya. Ya, daging sebanyak ini, keluarga kami juga tidak habis, makan bersama-sama. Ayo cepat, nanti dingin jadi tidak enak, ayo. Bagaimana enak, makanlah sepuasnya. Ini sangat harum. Bagaimana? Enak. Enak banget.
selama bertahun-tahun. Belum pernah merasakan daging. Tidak menyangka, di tahun paceklik ini aku masih bisa makan daging. Bukan kalian, para pria sampai segitunya melihat daging. Kalau kalian mau makan kita bisa makan setiap hari. Tuan ini daging loh, mana bisa setiap hari. Aku bilang ada, ya ada. Selain itu hari ini aku akan memberi kalian melihat makanan lezat lainnya. Cingcirip. Hama, Ini bukan hama, ini namanya udang karang. suamiku ini jangan dimakan. Kalau kamu belum kenyang makan punyaku. Makan punya ibu. Makan punyaku, punyaku, punyaku. Di zaman ini tidak ada yang tahu, udang karang bisa dimakan, tapi di masa depan yang paling enak di pasar malam musim panas yaitu ini. Kalian tenang saja, ini namanya udang karang. Ini bukan hama, dan rasanya sangat lezat. Tuan, kami bertiga ibu dan anak menyusahkanmu. Kalau bukan karena kami, kamu tidak akan sampai kelaparan sampai makan hama busuk. Ayo cepat bangun. Ini benar-benar bukan hama kalian lihat ya. Udang karang ini dimakan begini, dan dagingnya kenyal rasanya lezat. Ini rasanya. Ini dia rasanya. Bima, kenapa kau begitu bodoh? Kalau kau kenapa-kenapa, ibu bisa apa? Ibu, aku baik-baik saja, kan ada di sini. Ini, enak banget. Coba kalau nggak percaya. Cicipi. Tuan, kau sudah selamatkan kami. Biarpun ini serangga beracun, kami makan sebagai balas budi. Karena Tuan bilang bisa dimakan. Saya makan. Rasanya segar sekali. Gimana? Aku nggak bohong kan? Enak. Aku percaya suamiku. Aku juga percaya. Ayo. Tari. Jangan makan dulu. Urusan penting dulu. Satu lagi, baru ikut. Ayo dong. Hidup bahagia Bima, datang. Suamiku pulang, cepat masuk. Ini sungguh kedua kakak beradik yang kunikahi. Suamiku, kenapa kamu melamun? Apa aku dan Kak Ayu tidak layak di matamu? Tentu layak. Tubuh ini, wajah ini antara langit dan bumi sulit ditemukan. Kedua istriku mari. Kenakan jubah perang. Itu gaun tradisional. Tidak cocok di hatimu? Tapi pakaian ini lebih cocok di hatiku dan lebih cocok untuk acara malam ini. Suamiku ini.
Pakaian ini memalukan banget. Suamiku, gimana kalau kita ganti saja? Ganti apa? Yang aku mau adalah seragam yang menggoda Ayu. Tari. Ini baru luar biasa. Aku, Bima, sudah nonton banyak video pendek lihat banyak wanita cantik. Tapi kalian berdua, saudara kembar yang cantik ini sempurna tanpa celah, melintas ke sini sangat berharga. Kamu suka menggodai orang. Aku belum mulai menggodai. Suamiku, ini adalah kami berdua pertama kalinya. Kamu bisa lebih lembut. Tenang saja. Malam ini aku akan buat kalian tahu apa itu sakit dan nikmat. Anak-anak aku tidak kehilangan, satu prajurit pun Kabupaten Luo sudah menjadi milikku. Besok aku bisa masuk dan mendudukinya. Kudengar, di sana adalah Huaxia, tempat yang paling parah bencananya. Jika aku membuka lumbung dan membagikan makanan memancing mereka untuk membubarkan pemerintahan sendiri. Menurutmu, para gubernur militer ini bisa bertahan berapa lama? Panglima bijaksana. Di zaman kacau ini, orang-orang miskin itu ada makanan apa yang tidak mau mereka lakukan. Ku dengar di sana, sudah ada yang saling menukar anak untuk dimakan. Saling menukar anak untuk dimakan. Lebih baik menghemat makananku, sekarang ini perang panglima anjing, gigit anjing, mulut berbulu, sedikit makanan babi sudah membuat mereka bersyukur. Kalian lihat saja, tanah Huaxia cepat atau lambat akan menjadi milikku. Aku, Panglima Yuan akan menjadi tuan asing di tanah ini satu-satunya juru bicara. Panglima Kepala Markas Angin Puyuh Bostora meminta bertemu, katanya ada urusan mendesak. Markas Angin Puyuh. Gerombolan bandit kuda ini memang berguna, suruh dia masuk. Kamu datang menemuiku malam-malam begini. Ada apa? Aku ingat dulu yang berhubungan denganku bukan wakil pimpinanmu Zolu, kan? Panglima, aku mohon padamu, selamatkan markas angin puyuh kami. Bima membunuh saudaraku, Zolu. Dia juga merampas gudang markas angin puyuh, Panglima. Siapa sih Bima itu? Aku tidak kenal. Dia tadinya hanya seorang penjudi. Kamu anggap aku orang apa? Seorang penjudi saja tidak bisa kau atasi? Apa gunanya aku punya kamu? Panglima, aku berguna. Aku tahu Bima punya benda berharga. Peluru pun tidak bisa menembusnya. Peluru pun tidak bisa menembusnya. Kamu anggap aku anak kecil umur 3 tahun? Panglima, aku, Bostora, bersumpah demi nyawaku. Jika ada setengah kata bohong, biarlah aku mati. Celaka, Panglima. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sebelum kamu mencarikan aku benda kebal, peluru itu kamu temani, aku dulu ke Kabupaten Luo, besok aku akan membuka lumbung untuk bantuan bencana. Bantuan itu untuk nyawa para rakyat jelata yang dilindungi adalah kesetiaan mereka padaku, jika ada yang tidak setia. Tembak mati di tempat. Cewek di sini kejam banget. Pertama kali kira sekali cukup, tapi mereka membuatku begadang semalaman, malah mereka bangun lebih pagi dari aku. Pertama kali merasakan manisnya masih segar begini. Harus tambah tenaga sistem buka toko tukar air spiritual. Toko sudah terbuka. Tukar air spiritual. Menghabiskan 100 poin. Kejutan? Apakah ingin menukar? Tunggu, kemarin kan 10 poin? Kenapa jadi 100? Kenaikannya lebih cepat dari harga emas, kau menipuku? Poin kejutan host menembus 1000 toko. Tingkat tinggi terbuka otomatis. Semua efek barang menjadi 2 kali lipat. Efek 2 kali lipat? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tukar. Penukaran berhasil. Menghabiskan 100 poin kejutan. Sisa poin kejutan 850. Arak istana. 100 poin segelas. Bagaimana minuman ini? Dengar aku pamer? Aku siap lagi, kekuatan seluruh tubuh 2 kali lipat. Masih bisa bertempur lagi. Malam ini aku akan membuat kalian tahu. Apa itu semalaman? 7 kali. Sayang. Tuan, kau sudah bangun? Aku dan Kak Ayu sudah memanaskan air untuk membantu mandi.
Ini tidak boleh. Kalau ini dilihat oleh para istri, aku tidak bisa menjelaskannya. Tuan kedua nyonya sudah pergi sejak pagi. Sekarang di rumah ini hanya kita bertiga kegiatan tadi malam. Kami semua mendengarnya. Kalau bukan karena Tuan sedang tidak enak badan, masa merepotkan kedua nyonya menemani semalaman. Bukan aku yang menyusahkan mereka. Merekalah yang bergiliran menyusahkan aku. Tuan, biarkan kami melayani. Tuan Ibu bilang nyawa kami adalah pemberian Tuan. Mulai sekarang kami adalah milik Tuan, mohon Tuan memberi status. Jadi pembantu. Atau apapun. Aku selalu menganggap kalian berdua sebagai adik-adik, aku tidak punya pikiran lain terhadap kalian. Tuan, apa Tuan jijik dengan kami yang pernah disentuh Renfang tidak suci lagi? Tapi adikku Xiao Sui masih suci. Kalian berdua adalah gadis baik yang bersih. Kejadian sebelumnya adalah ketidakadilan dunia ini bukan salah kalian. Mulai sekarang kalian jangan lagi merendahkan diri sendiri. Dengar tidak? Kalau Tuan tidak jijik, biarkan kami. Ini kenapa lagi? Cepat pakai baju kalian. Kalian masih anak-anak. Kalau aku menyentuh kalian, apa bedanya dengan Xiao Kei? Ah, cepat pakai baju. Kalian sedang apa? Suamiku, aku sebaiknya tidak mengganggu urusan kalian. Hei hei. Aku baik hati. Kuampuni kalian, asalkan kalian berlutut dan bersumpah setia kepadaku sampai mati. Mulai hari ini, roti kukus dan bubur akan cukup. Apa kalian dengar? Panglima memberi kalian makan. Patuhlah, roti, kukus, dan bubur cukup. Berani melawan, berani melawan. Inilah akibatnya bagi mereka bertiga. Tadi kusuruh Tari panggil suamiku, kenapa belum datang? Tari, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kau kira. Kau dengan siapa? Tidak perlu menjelaskan padaku, tapi kenapa kau tidak bisa menahan diri? Aku dan Kak Ayu baru saja merasakan sedikit manisnya kau malah. Aku benar-benar menganggap mereka sebagai adik. Yang paling kucintai di hatiku adalah kau dan Ayu. Nyonya, semua ini salah kami Tuan, tidak mau kami yang memaksa membalas budi. Memaksanya. Tuan menganggap kami terlalu muda, tidak mau setuju. Jika Nyonya ingin menghukum, hukum saja kami. Bagaimana? Sekarang percaya apa yang kukatakan? Suamiku hampir saja menggagalkan urusan penting. Urusan apa? Orang asing membagikan bubur di alun-alun. Mereka memasang pengumuman, hanya yang menyerah yang dapat makan, yang tidak patuh, dibunuh tanpa ampun. Ayo ke alun-alun. Lihat. Mau makan, mau berlutut. Sepertinya lutut kalian masih keras ya. Lebih baik makan tanah daripada mengambil roti yang diberikan Jenderal Pukul sampai mereka mengambilnya. Jangan memukul, aku makan. Aku juga makan. Beri aku satu. Aku tahu. Kalian semua dipaksa. Tapi ingatlah putra-putri Tiongkok, bukan pengecut Asia Timur. Aku, Yang Lei, mantan Komandan Regu Pertahanan Kabupaten Luo, dalam hidup ini, aku tidak banyak membaca buku, tapi aku hanya percaya satu prinsip, harga diri lebih penting daripada nyawa. Kau yang bergelar Panglima Besar menjual negara demi keuntungan rela menjadi anjing penjilat orang asing menyerahkan tanah air, menindas saudara sebangsa, memeras rakyat. Sekarang kau masih berani menggunakan makanan yang dihina, memaksa kami menjadi seperti kau berlutut menjadi anjing penjilat pengkhianat angan-angan kosong aku, Yang Lei, lebih baik mati kelaparan daripada menjadi budak pengkhianat negara.
Lebih baik mati kelaparan. Daripada menjadi budak pengkhianat negara. Lebih baik mati kelaparan. Daripada menjadi budak pengkhianat negara, lebih baik mati kelaparan. Daripada menjadi budak pengkhianat negara. Sekelompok rakyat rendahan, berani-beraninya kau di hadapan Jenderal Yuan berlagak pahlawan. Lebih baik jadi hantu kelaparan daripada jadi pengkhianat bangsa. Minggir. Bos Tora, kamu pengkhianat dan antek muka leluhurmu sudah kau buat malu. Kamu tidak mau jadi anjingku. Mau. Aku, Bos Tora, selamanya akan anjingnya Jenderal Yuan Guk Guk Guk. Bukankah kau memang budak? Hari ini aku akan membuatmu memakannya. Makan. Buka mulutnya, ambil buburnya. Jenderal. Buka. Makan. Kulihat sampai kapan kau bertahan. Makan. Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Lebih baik jadi hantu kelaparan di Tiongkok daripada jadi pengkhianat bangsa. Cari mati. Hati. Si. Yang Lei. Yang Lei. Terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, nyawaku adalah milikmu, Tuan. Jika Tuan benar-benar bisa membagikan bubur untuk menyelamatkan orang, maka Tuan adalah dewa penolong seluruh Kabupaten Luo. Sebelum Tuan pergi, memerintahkan saya untuk melindungi kedua nyonya. Kalau ada yang ingin menyentuh, mereka harus melewati tubuhku dulu. Jangan takut, Nyonya, nyawaku diberikan oleh Tuan. Jika ingin membunuh, arahkan padaku. Sudah bertahun-tahun, belum pernah merasakan daging. Tidak kusangka, di tahun bencana ini, aku masih bisa makan daging. Bukan para pria dewasa. Melihat daging saja segitu senangnya. Kalau kalian ingin makan, kita akan punya setiap hari. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Lebih baik menjadi hantu kelaparan Tiongkok daripada menjadi budak pengkhianat negara. Saudaraku, selamat jalan. Hutangmu akan aku tagih satu persatu, kembalikan kepadamu. Bima kamu akhirnya muncul. Hari ini dendam lama dan baru kita selesaikan bersama. Bima, akhirnya kau muncul. Hari ini dendam lama dan baru kita selesaikan sekalian. Bos Tora, kau bersekongkol dengan jenderal antek asing. Memaksa rakyat menyerah. Membunuh saudara-saudaraku. Hari ini kubuat kau membayar darah dengan darah. Kau tidak tahu diri, apa yang kau omongkan. Panglima sudah memberinya kesempatan. Yang Lei mencari maut sendiri. Tak bisa salahkan orang lain. Omong kosong. Bos Tora, kau mengkhianati negara demi kekuasaan dan menyiksa rakyat. Hari ini kau akan mati. Jadi kau Bima, kan? Aku pernah dengar. Benda pusaka kebal senjata itu keluarkanlah. Aku jamin tidak akan membunuhmu, bahkan kau akan menggantikan Bos Tora menjadi wakilku di Kabupaten Luo. Panglima, bukankah tadi katanya mau kasih aku? Sebagai anjingku, kau harus patuh. Tidak punya hak. Tidak mau ikut perintah tuannya. Kau pilih yang mana? Aku pilih yang mana? Menirumu. Jadi anjing orang asing.
Hanya dengan makanan babi begini, kau pikir bisa membeli tulang punggung bangsa Huaxia? Berontak. Berani kau bongkar tenda buburku? Kau tahu bubur ini bisa selamatkan nyawa rakyat jelata itu? Tolong? Hanya dengan ini, roti kukus berjamur, kau pikir bisa tukar gunung dan sungai negeriku? Tukar tulang punggung bangsa Huaxia. Lebih baik mati. Daripada hidup berlutut, tidak mau jadi pengkhianat, lebih baik mati, daripada hidup berlutut, tidak mau jadi pengkhianat. Karena kalian ingin mati? Kalau begitu, mati saja kalian semua. Bantai kota. Bunuh semua rakyat. Apa yang kau punya? Untuk dipertanggungjawabkan ke tuan asingmu, ayo kita bertaruh. Taruhan 50.000 rakyat di kabupaten ini. Hari ini, aku akan buat mereka makan nasi putih, makan daging besar. Kalau aku kalah, aku yang pertama berlutut, aku rela jadi anjingmu. Hari ini aku ingin mereka makan nasi putih, makan daging besar. Kalau aku kalah, aku yang pertama berlutut. Biarkan kau jadi anjing. Biar mereka makan daging konyol. Tahun paceklik, nyawa murah. Mereka pantas makan daging, nasi putih dan daging. Hanya prajuritku yang boleh makan. Mereka makan bubur dan roti kukus, sudah sangat boros. Kalau aku kalah, aku akan bawa mereka menyerah, plus 10 rompi anti peluru. Kalau kau kalah, kau berlutut jadi anjingku, bunuh bos Tora. Kau menyuruhku melawan orang asing. Bagaimana? Kau tidak berani? Panglima taruhan dengannya. Kota Luo sudah kehabisan makanan. Begitu gerbang kota ditutup, sama sekali tidak bisa dapat beras dan daging. 10 rompi anti peluru itu adalah barang bagus untuk selamatkan nyawa. Aku bertaruh denganmu orang, sampaikan perintahku. Tutup gerbang kota, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Hari ini kau dan gerombolan pengungsimu ini, pasti ku terima. Yang Lei kaulah, yang menyadarkanku dengan nyawamu, apa itu tulang punggung bangsa, diriku yang dulu, hidup di dunia yang damai, aku menjalani hari-hari dengan sia-sia, hanya tahu menikmati hidup, aku tidak pernah tahu menghargai. Aku tidak tahu bahwa sekarung beras, bisa menyelamatkan hidup satu keluarga. Aku tidak pernah memberi kepada negara kepada masyarakat sedikit pun kontribusi kaulah yang membuatku mengerti apa yang disebut tulang punggung negara nasib bangsa. Yang Lei, tenanglah. Jalan yang belum kau tempuh, akan aku jalani untukmu, rakyat yang harus kau lindungi, akan aku lindungi untukmu. Sistem berapa sisa poin kejutanku sekarang? Host, sisa poin kejutan 850. 850 poin. Jelas tidak cukup untuk memberi makan 50.000 rakyat satu kali. Host dapat upgrade mata emas, ambil benda jarak jauh, jangkauan 50 km, konsumsi poin kejutan, 500 poin, apakah ingin menukar? 50 km tukar sekarang. Sudah upgrade host jadi mata emas, ambil benda dari jarak jauh, jangkauan 50 km, konsumsi poin kejutan, 500 poin, sisa poin kejutan, 350 poin. Kalau begitu, bukankah aku bisa dengan mata emas ini mengambil semua gaji tentara Panglima Yuan untuk menyelamatkan rakyat yang terkena bencana? Mata emas buka. Wah, kamu Jenderal Yuan, ya, jadi anjing orang asing itu lumayan juga, gaji prajuritmu ini, bukan cuma untuk makan 50.000 rakyat sekali, bahkan kalau makan setiap hari bisa bertahan berbulan-bulan, kan? Sistem gaji ini bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan dari jauh? Tentu bisa. Kalau Jenderal Yuan tahu pasti dia akan balas menyerang. Aku harus bertindak duluan sistem. Tukarkan 10 bom waktu untukku malam ini jam 8 di kamp militer Jenderal Yuan. Meledak, sudah ditukarkan untuk host, dan dipasang di camp musuh, menghabiskan 300 poin kejutan. Sisa 50 poin kejutan. Aku harus cepat pulang kalau tidak Ibu dan Ayu pasti khawatir. Bagaimana ini taruhan suamiku dengan Jenderal Yuan pasti tidak bisa menang? Apa kita cuma bisa menunggu di sini? Iya,
Ini sudah genting, suamiku masih di makam Yang Lei. Aku tidak mengerti, tahu ini jalan buntu kenapa dia nekat masuk. Kalau tahu begini dulu seharusnya tidak kabur ke Kabupaten Luo. Sekarang gerbang kota ditutup rapat mau pergi, sulit sekali. Budi baik Tuan. Kami simpan di hati. Bahkan kalau mati, kami tidak akan jadi pengecut yang menyerah. Mati apanya? Bukannya cuma beras dan daging? Kita ambil sekarang. Panglima baru saja mendapat kabar, Bima sama sekali tidak pergi mencari beras dan daging. Malahan pergi ke makam Yang Lei untuk menangis. Dia tidak punya akal. Pertandingan malam ini kita pasti menang. Hahaha. Tora besok kamu ganti, gue bawa para petani itu pergi ke beberapa kabupaten sekitarnya, taklukkan mereka satu persatu untuk saya dan tuan asing perluas wilayah. Panglima maksudmu serahkan padaku, bukankah tadi bilang Bima? Hahaha. Pertama kuda liar, sulit dijinakkan, malah merusak, kamu berbeda, kamu selalu setia padaku. Aku bertaruh dengannya juga demi beberapa rompi anti peluru. Barang sudah di tangan sudah tidak berguna. Terima kasih atas kepercayaan Panglima, hidupku milikmu, dan tuan asing, kau suruh aku ke timur, aku tidak akan ke barat. Hahaha. Bima, nyawamu sekarang milikku. Jika ingin keluargamu selamat, kembalikan emas dan perak yang kau curi dariku semuanya. Hei, suamiku, kau bawa kami ke sini untuk apa? Tentu saja untuk mengambil beras dan daging. Suamiku, jangan membodohi kami. Selama ini, Kabupaten Luo tidak ada panen. Jika ada beras dan daging, masyarakat desa tidak akan sampai makan tanah. Tenang saja, bahkan jika mati, kami sekeluarga akan menemanimu, pasti tidak akan menjadi pengkhianat. Tidak akan mati sedikit pun. Lihat itu apa? Ibu Kak Ayu itu beras putih dan juga daging. Ibu Kak Ayu, suamiku ternyata tidak bohong. Selamat, host mengagetkan 6 orang. Mendapatkan poin kejutan 60. Sisa poin kejutan 110. Suamiku, beras dan daging ini kamu dapat dari mana? Aduh, kalau tidak takut kalian kaget tadi sudah ambil dari cincin penyimpanan, buat apa repot bawa ke sini? Ini semua adalah emas dan perak yang kurebut dari bandit. Sudah kutukar semua jadi beras dan daging, siapkan di sini. Kalau tidak kalian pikir aku benar-benar tidak siap lalu berani sama orang asing berjudi? Kalau tahu dari awal harusnya ambil semua, jangan sisakan sedikit pun untuk mereka. Sepertinya dengan harta bandit ini cari alasan jadi lebih gampang. Bagus, dengan beras dan daging ini kita pasti menang. Tuan benar-benar dermawan, saya akan beritahu para pengungsi mereka tertolong. Hei, jangan sampai bocor. Di Kabupaten Luo ini banyak mata-mata orang asing, kalau mereka tahu beras dan daging ini pasti tidak akan bertahan. Cari orang diam-diam, dirikan 20 dapur umum lalu beritahu pengungsi suruh mereka ambil beras dan daging jam 7 malam, lalu dengan nasi putih berisi daging muncul di alun-alun. Aku akan atur sekarang. Hari sudah gelap, makanan dan daging untuk 50.000 pengungsi yang kau janjikan. Mana? Kenapa terburu-buru? Masih ada 3 menit. Aku tidak sabar. Ini jelas kau yang mengulur waktu. Kalah ya terima. Berlutut, serahkan rompi anti peluru. Siapa bilang aku kalah? Bima, di saat seperti ini, kau tidak akan bilang kau bisa menangkan makanan dan daging untuk 50.000 pengungsi. Jangan bilang bisa beli dengan uang. Itu harus keliling beberapa kabupaten. Butuh waktu berhari-hari. Hari ini, keempat gerbang Kabupaten Luo ditutup, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Kau bisa mengeluarkan makanan dan daging untuk 50.000 pengungsi? Masih 1 menit. Hahaha. 1 menit. Kau pikir apa? 1 menit. Kau mengeluarkan makanan dan daging untuk 50.000 pengungsi. Kenapa tidak ada satupun pengungsi yang datang? Pasti, kelaparan sampai tidak bisa berjalan. Selamat, host.
Kejutan, 50.000 orang, mendapatkan 500.000 poin kejutan. Sisa poin kejutan, 500, 1.110. Cepat sekali sudah 500.000. Lebih cepat dari yang kuduga. Xiao Sui dan yang lain bekerja dengan baik. Nah, lihat itu, apa itu? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Bos Tora, kau sudah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan selamat. Apa yang terjadi dengan bahan makanan ini? Aku juga benar-benar tidak tahu. Jenderal kau ini, sampah. Kalah ya terima. Sekarang kau kalah, berlutut, jadi anjingku. Kau suruh aku jadi anjing? Berlutut? Kenapa? Gak terima kalah? Jangan keterlaluan. Jenderal ditunjuk langsung oleh orang asing sebagai gubernur militer. Kau membuat seorang penjudi berlutut di hadapanmu, kurasa kau mencari mati. Berlutut sujud padanya, jadi anjingnya. Cepat, Jenderal, aku. cepat. Guk. Hahaha. Bima, ini sudah cukup, kan? Tidak. Masih ada satu syarat dalam taruhan kita, yaitu kau sendiri yang bunuh Bos Tora. Bima, ada pepatah kuno Tiongkok yang mengatakan, yang bijak adalah yang tahu situasi. Aku sangat mengagumi caramu. Aku hanya ingin bertanya, dari mana bahan makanan ini? Sejujurnya, aku beritahu kau. Bahan makanan yang mereka punya itu dari anjing setiamu ini. Bos Tora diberikannya padaku. Apa katamu? Apa katamu? Jenderal, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Dia Bima sedang menghasut. Bos Tora, kau memberikan pasokan makanan militer 1 juta dari markas angin puyuh yang kau berikan padaku. Tidak kau laporkan ke jenderal hebatmu? Omong kosong, ini jelas kau yang merampok gudang markas angin puyuhku. Aku yang merampoknya. Kalau begitu, tadi saat aku bertaruh dengan jenderal hebatmu, kenapa kau diam saja? Bahkan kau menambah taruhanku. Bos Tora, berani kau menipuku? Jenderal, Bos Tora, jangan bohong lagi padanya. Setiap butir beras di tangan rakyat, setiap suap daging, semuanya dari kau. 50.000 rakyat ini tidak akan pernah lupa atas jasa sumbanganmu. Terima kasih, Bos, atas kiriman makanan. Bos Tora, kalian bersekongkol menipuku. yang tahu namun tidak melapor mati. Sekarang giliranmu berlutut, berikan rompi anti peluru padaku, atau kau mati. Kenapa gak terima kalah ya? Hehehe. Gak terima kalah, aku tidak seperti kalian, demi kejujuran sampai rela mati. Di zaman ini, yang diakui hanyalah kekuatan. Kalau aku tidak menyerahkan, 3 menit, jika kau tidak setuju, mereka bertiga mati. maaf kau tidak punya 3 menit. 3. Di mana ledakan? Jenderal, gudang senjata dan lumbung kita diledakkan. Kau yang melakukannya, kan? Benar. Ternyata kau tidak bodoh. Sejujurnya, beras ini bukan dari Bos Tora, melainkan dari markasmu mencuri perbekalanmu. Ambil. Aku tembak kau, kau hancurkan fondasiku, kau curi gaji tentaraku, aku akan mencincangmu cincang halus. Tukar Gatling dengan sistem. Penukaran Gatling berhasil, menggunakan 100 poin kejutan. Sisa poin kejutan 500.010 poin. Jongkok. Tuan Besar telah membunuh pengkhianat besar, Jenderal Yuan. Kota Luo, kita punya harapan sekarang. Hei. Hidup Tuan Besar. Ibu, suamiku, dia benar-benar menjadi pahlawan besar. Hanya saja, aku dan Tari tidak banyak membantu. Malah jadi beban. Benar, Kak? Menurutmu, apakah dia akan membenci kita? Aduh, jangan bicara bodoh. Mana mungkin Bima membenci kalian berdua? Tuan-tuan, meskipun antek asing sudah tersingkir, zaman kacau belum berakhir, untuk tidak dirundung, kita harus mandiri. Aku ingin belajar senjata api. Aku juga ingin melindungi kota Luo.
Aku juga. Aku tidak mau selalu bersembunyi di belakangmu. Aku juga mau bergabung dengan milisi kota. Aku juga. Dan aku. Dan aku, dan aku, dan aku. Tuan-tuan, mulai hari ini, aku akan mengajari kalian menggunakan senjata, taktik, dan dengan jiwa raga, menjaga rumah kita, menjaga negara kita. Jaga rumah, pertahankan Tiongkok, jaga rumah, pertahankan Tiongkok, jaga rumah. Lengan harus mantap. Bos bilang, jangan panik saat menembak, arahkan ke sasaran. Kakak Yang Lei dulu mengajari kami, anggota pasukan keamanan harus punya harga diri. Meskipun hanya memegang senapan kayu, harus tetap bergaya seperti senapan sungguhan. Kakak Sui, apa kita benar-benar bisa belajar melawan orang asing? Pasti bisa. Bos akan memberi kita senapan sungguhan. Setelah kita mahir, kita bisa seperti kakak Yang Lei, tidak akan diganggu orang asing. Benar. Kita harus mempertahankan kota Luo. Jangan biarkan kakak Yang Lei mati sia-sia. Pertahankan kota Luo. Tembakan bagus. Baik, baik, baik. Suamiku, apakah aku tadi tampil baik? Mulai sekarang, kalian berdua adalah anggota pasukan keamanan kota Luo, wakil komandan. Bagus sekali. Orangnya sangat baik. Mulai sekarang aku benar-benar bisa membantu. Iya. Akhirnya tidak perlu berdiri di belakang suamiku hanya cemas. Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian bertemu teman lama. Yang Lei, kota Luo sekarang tidak ada lagi yang kelaparan, dan tidak ada lagi yang diintimidasi, kamu bisa tenang. Kakak Yang, aku dan adikku sekarang adalah wakil komandan pasukan keamanan kota Luo. Suamiku bilang, kamu selamanya adalah komandan pasukan keamanan. Pasukan keamanan kita sekarang lengkap peralatannya, ada tank, pesawat, meriam, tidak peduli seberapa keras para panglima perang di luar bertempur, tidak ada yang berani menyentuh kota Luo. Sekarang orang asing itu mendengar nama suamiku, mereka kabur saja. Kota Luo dari kota kecil berpenduduk 50.000 menjadi tempat besar dengan 200.000 orang. Di hati rakyat kota Luo, suamiku adalah pahlawan mereka. Selamat, host. Mendapatkan kejutan dari 200.000 orang, memperoleh poin kejutan 2 juta. Sisa poin kejutan 100 juta. Di tengah kekacauan ini, aku tidak hanya akan mengenyangkan perut setiap orang, tetapi juga membuat setiap orang hidup dengan martabat. Yang Lei, jalan yang belum kau selesaikan, akan aku teruskan, negara yang belum kau lindungi, akan aku bantu lindungi. Zaman keemasan ini akan sesuai harapanmu,